ada juga murai batu yang gacor itu ketika over emosi. Bagaimana rawatannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murai batu mania, kecamania dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang banyak disampaikan oleh teman-teman kita ya. Bagaimana caranya untuk membuat murai batu agar gacor gitu ya. Nah, sebelum kita melangkah cara mengatasinya, tentunya kita harus tahu dulu, memahami dulu yang namanya gacor itu apa sih ya. Jadi ibarat kita ya, kalau kita itu ngomong itu seharian, umpamanya dari habis subuh sampai maghrib kita ngomong terus gitu ya. Ngomong tentang apa yang nggak tahu. Kemudian umpamanya kita curhat dari habis subuh sampai dengan maghrib. Nah, itu tentunya juga bermasalah ya. Kemudian ibarat gacor itu adalah nyanyi ya. Umpamanya kita itu nyanyi habis subuh sampai maghrib. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa gacor itu adalah bahasa si burung murai batu, ibaratnya kalau kita itu ngomong, nyanyi, curhat, nah itu setiap dari subuh sampai maghrib, itu namanya apa? Coba ayo dijawab. Nah, itu kan tentunya adalah bermasalah ya. Ya, jadi boleh kita ngomong asal sesuai dengan kebutuhan, asal ada yang tanya, asal kita ada teman ngobrol, nah itu wajar. Tetapi juga kalau kita ngomongnya itu, kalau kita nyanyinya itu, kalau kita curhatnya itu seharian, nah itu juga stres namanya ya. Kan itu ya teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini kita jauh melenceng dengan rawatan yang diberikan kepada murai batu yang akan kita bawa ke lomba ya. Jadi ini cuman untuk pengayom aja di rumah, untuk koleksi di rumah, untuk gacoran di rumah ya. Ini tidak bersifat untuk digantangkan ya, karena gacor itu seharian, otomatis ini menguras energi, staminanya habis, kemudian tidak tersisa di gantangan. Akhirnya pas di gantangan ngelowo, pas di gantangan pasang gaya, pas di gantangan ngeruji nampar sambil turun mungkin. Nah, ini disebabkan salah satunya adalah gacor di rumah. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita sebagai penggantang, kita sebagai pemain lomba, itu malah kebalikannya ya. Kalau burung gacor di rumah dari subuh sampai sore, kita juga akan stres ya. Itu kalau kita niatnya burung murai batu kita itu nantinya akan kita bawa ke lomba. Ya iya, kalau itu sudah bisa memahami ya. Itu yang ada itu burung murai batu yang gacor itu akan dibuat diem ya, akan dibuat sebatas emosinya keluar karena ada sebab. Dalam arti dia itu gacor ketika mungkin ada musuh. Kemudian dia itu gacor ketika dia itu kaget. Mungkin ada panci yang jatuh duer gitu, murai batu ini fighternya keluar tretek sambil ngeplay, sambil goyangin ekor. Nah, cuman sebatas itu. Setelahnya
ya harus beristirahat. Nah itu kalau bagi perawat murai batu yang nantinya akan kita bawa ke lomba. Nah di situ ya teman-teman. Dan setelah kita mengetahui makna dari gacor itu sendiri atau bunyi-bunyian murai batu, yaitu adalah bahasa bahasa dia dalam mengungkapkan sesuatu, ya. Kemudian setelah kita tahu, maka kita akan membahasnya bagaimana agar gacor. Berarti dalam arti kata bagaimana agar dia ngomong sendiri dalam 24 jam. Itu ya. Itu ya teman-teman ya. Pertanyaan itu sering muncul mungkin di Facebook ataupun di komentar YouTube. Nah, misalnya seperti ini ya. Mau tanya, pastol harian cuman ngeriwik doang, padahal embun rutin, jemur udah, ekstra puding kroto jangkrik tiap hari. Gimana rawatan supaya rajin ngeplong dan gacor ya? Oke. Jadi murai batu yang gacor yaitu ketika dia itu yang terjadi yang namanya adalah over. Artinya kelebihan ya. Bisa karena over birahi, bisa karena over emosi, bisa juga karena stres. Stresnya apa? Ya dari dua hal tersebut, yaitu over birahi dan over emosi. Jadi dengan kondisi seperti itu dia itu stres dia. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita ke poin pertama. Jadi murai batu gacor ketika dia itu over birahi. Bagaimana agar over birahi gitu ya berarti ya. Kita fokus ke pemandian dan ekstra puding ya. Itu ya. Jadi kita jor ekstra puding tiap hari, sekenyang-kenyangnya tiap hari ya. Kemudian kita barengi dengan pemandian setiap hari. Nah itu ya. Jadi dua poin ini adalah hal yang saling menguatkan. Dalam arti ini tidak berseberangan. Nah dalam kondisi seperti ini ataupun burung murai batu yang over birahi seperti ini, ada yang gacor sekali, tetapi ada juga yang bengong atau cuman ngeriwik. Nah itu ini tentunya karakter murai batu yang satu dengan yang lain itu beda-beda. Seperti kita ya, dalam menghadapi masalah itu ada yang gampang ngomong, artinya sering curhat, ada yang cuma diem. Nah itu beda-beda. Jadi dari poin pertama ini ada yang ketemu, ada yang tidak. Oke ya, kalau sudah ketemu ya sudah, berarti kalau kita tujuannya untuk gacor ya sudah, itu seperti itu rawatannya, jor ekstra puding disertai mandi. Kemudian ada juga murai batu yang gacor itu ketika over emosi. Bagaimana rawatannya? Tentunya untuk ekstra puding kita fokusnya ke penjemuran, bisa dibarengi dengan pengumbaran ya. Jadi otomatis pemandian juga kita stop. Jadi kita satu arah aja dulu ya. Nah dalam kondisi ini juga satu murai batu dengan yang lain cara menampilkannya tentunya juga beda. Ada yang gacor, ada yang tidak. Misalnya juga seperti ini, murai batu yang kesehariannya itu dia dicentelkan ataupun ditempatkan di bawah seng ya. Otomatis dia itu akan kepanasan walaupun secara tidak langsung, karena di situ suhunya sangat tinggi di situ ya.
Nah di situ dia akan gacor sekali. Karena apa? Over emosi dan dia itu stres gitu ya. Wih saya pengen pindah tempat, saya pengen ngadem. Kalau dia bisa ngomong, tetapi kan dia nggak bisa ngomong, biasanya cuma gacor aja. Nah itu juga over emosi dan juga stres di situ ya. Jadi untuk over birahi tadi juga bisa mengakibatkan stres karena dia tidak tercukupi dengan kesehatannya. Nah itu tadi ya. Jadi dua poin itu. Jadi untuk kesimpulannya, gacor itu adalah bahasa dia. Kalau di kita itu kita ngomong gitu ya. Gacor bisa didapatkan ketika dia itu mendapatkan yang namanya over birahi. Ada. Kemudian ketika dia gacor pas dia itu over emosi ada. Jadi kalian cari dari dua hal tersebut. Yang ketiga adalah ketika dia stres. Stres dalam arti dia bisa over emosi, dia bisa over birahi. Nah, pasti akan ketemu di situ ya. Dan rawatan dari over birahi tentunya dibarengi dengan pemandian dan harus di stop yang namanya penjemuran. Kemudian over emosi dibarengi dengan penjemuran full dan pengumbaran yang full juga, ataupun dipilih salah satu, cukup pengumbaran atau penjemuran. Nah dari yang dua poin tersebut akan ketemu. Nah itu ya teman-teman ya, sudah bisa dipahami ya, tetapi itu masuk logika juga gitu kan ya. Semoga ini bisa dipahami, semoga ini bermanfaat ya. Pokoknya inti dari video ini agar bisa gacor aja dulu ya. Masalah kesehatan itu kita tidak pikirkan, karena kita yang penting adalah gacor di rumah aja gitu ya. Karena otomatis untuk burung yang seperti ini gacor 24 jam ini pasti bermasalah. Kalaupun kerja di lapangan itu pasti dia banyak jeda. Ya dia dalam menampilkan jeda itu beda-beda. Ada yang nampar, ada yang ngelowo, ada yang cuman pasang gaya. Nah itu beda-beda. Nah itu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk yang belum subscribe boleh subscribe. Sekiranya ini sudah bisa dipahami dan masuk akal ya. Boleh like juga dan boleh komentar juga. Tetapi sekali lagi bahwa komentar ataupun pertanyaan ya bisa disertakan rawatan komplit, ekstra puding, mandi, jemur, umbar, pengerodongan, pemasteran. Nah itu dia. Karena dari situlah kita bisa menganalisa dan juga disertakan tingkah lakunya setelah dirawat seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.